Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazid ilma. Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat mulia dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini sama-sama kita bisa bermuajahah walaupun di media sosial. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan rezeki, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita selalu dimampukan oleh Allah untuk berada dalam ketaatan kepadanya dan juga memaksimalkan diri untuk senantiasa menjaga diri, menjaga hati dari hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian hal itu akan menjadikan penguat takwa kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia dimanapun berada, pada sore hari ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar kita, masih dalam surah An-Naba pada bagian yang ketiga ini insyaallah. Sahabat mulia dimanapun berada, kita akan baca terlebih dahulu sama-sama tentunya pada ayat 31 sampai ayat ke-40 insyaallah. Mari sama-sama sahabat semuanya kita membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Sahabat mulia dimanapun berada, mari sama-sama kita mengkaji ayat ke-31 sampai ayat ke-40 ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Kita mulai dari ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah keberuntungan, kesuksesan.
hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang cantik dan sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman atau air minum. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, mereka tidak mendengarkan di dalamnya atau dalam surga lagwan, ucapan pembicaraan yang sia-sia, wala kidzaba, dan juga pembicaraan yang dusta. Sahabat mulia dimanapun berada, kita mencoba untuk mengkaji pada tafsir ini. Inna lil muttaqina mafaza, inna lil ladzina yakhafuna rabbahum wa ya'maluna shaliha, sesungguhnya lil ladzina yakhafuna rabbahum, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'maluna shaliha, dan beramal soleh, melakukan perbuatan yang baik, melakukan kebajikan di dunia ini. Fauzan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Sesungguhnya keberhasilan, kesuksesan itu sejatinya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mafaza artinya keberhasilan, ya. Orang yang beruntung, ya. Faiz, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan berarti mafaz. Maka keberuntungan ini untuk orang-orang yang bertakwa. Manhumul muttaqun, siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan kepadanya, dan juga berusaha untuk menjaga hati, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kekufuran maupun kemaksiatan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa, dia yang bertakwa adalah al-khaif minallah, orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, orang yang merasa takut, khawatir jika nanti berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membawa apa-apa. Al-khaif, al-khawf min Allah, al-khawf min al-jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan rasa takut itu dikuatkan keikhlasan dalam beribadah, dikuatkan kualitas maupun kuantitas dalam beribadah. Wal amalu bit tanzil, al amil bit tanzil, orang yang beramal yang sesuai dengan perintah, yang sesuai dengan Al-Quran wal hadith, sesuai dengan syariat Islam. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal, ya, sesuai dengan syariat Islam. Waradiyu bil qalil, dan ridha, ya, orang yang ridha dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sangatlah kecil, sedikit
dibandingkan kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah, dibandingkan dengan kesuksesan seorang hamba ketika ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang mulia. Waradiyu bil qalil, ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, di muka bumi ini. Wal musta'iddu li yaumir rahil, dan orang yang mempersiapkan dari dini dari sekarang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang dipanggil oleh Allah dalam keadaan tenang, bahkan senang. Kenapa? Karena dia sudah membawa bekal yang cukup. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang banyak. Bekal takwa. Bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa baginya adalah kesuksesan. Kesuksesan. Inilah sejatinya kesuksesan. Kehidupan dunia, kesempatan yang sementara untuk menggapai kebahagiaan, kesuksesan di hari yang lebih abadi. Mafaza, kesuksesan. Sehingga orang-orang siapapun ya, di dunia ini yang ingin meraih kesuksesan yang sejati, maka tentunya patokannya adalah kebahagiaan di hari akhirat. Di hari akhirat. Tentu sukses di dunia ya, dengan profesinya, dengan karirnya. Kemudian dia bisa membantu orang lain, mensejahterakan masyarakat, membantu orang-orang ya yang perlu dibantu, menguatkan ekonomi masyarakat, suatu desa, bangsa. Dan hal itu dilaksanakan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan mendorong dirinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafaza. Apa kebahagiaan ya, di antara tanda-tanda kebahagiaan yang akan diraih nanti di yaumil akhirah? Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba atau fauzan bidukhulihimul jannah. Jadi kesuksesan yang terbaik, kesuksesan yang sejati adalah fauzan bidukhulihimul jannah. Kesuksesan di mana seorang hamba itu Allah berikan, bukakan pintu surga baginya. Udkhuluha bisalam, masuk ke dalam surga Allah dengan selamat, dengan bahagia, dengan sejahtera. Udkhuluha bisalamin aminin, dan dengan rasa aman. Siapa mereka orang yang sukses? Orang yang sukses di akhirat adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkannya kepada atau ke dalam surga Allah, faqad faz, maka itulah hamba Allah yang beruntung. Hamba Allah yang beruntung. Makanya sahabat fillah rahimakumullah, ketika kehidupan di dunia ini kita senantiasa mengusahakan, memaksimalkan hari-hari kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali tersirat ya niatan buruk, niatan kemaksiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya seseorang tersebut langsung teringat itu adalah dosa, maka saat itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadaiqa wa a'naba, surga, kesuksesan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, atau surga yang Allah berikan
bagi orang-orang yang bertakwa. Innalahum, maka sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang bertakwa, basatina 'azimatan wa a'naba, bustan, taman-taman, kebun-kebun yang besar, yang luas, wa a'naba, dan ada banyak pepohonan anggur dalamnya. Banyak pepohonan anggur dalamnya. Pepohonan sangat rindang sekali. Gitu ya. Basatina 'azimatan wa a'naba. Kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang luas yang bisa dinikmati. Maka kalau kita bandingkan dengan kebun-kebun di dunia, gitu ya, taman rekreasi, tempat wisata, gitu ya, tidak bisa dibandingkan. Kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala walaupun digambarkan dalam Al-Qur'an, gitu ya, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana keindahan surgawi. Mala 'ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata. Wala udhunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga. Belum pernah didengar keindahannya itu seperti apa. Dan tidak ada terbesit pun dalam hati bagaimana untuk melihat keindahan taman surgawi. Jadi kalau seseorang di dunia ya begitu sangat senang sekali, gitu ya, kalau lagi penat gitu kan dari pekerjaan, gitu ya, ada waktu akhir pekan mengajak keluarganya ya jalan-jalan, gitu kan, kemana kira-kira, gitu ya, ya bisa tempat rekreasi, gitu ya, taman. Apa yang dicari? Ya, merasa bahagia, bisa berkumpul, ya kan, bisa berteduh di pohon-pohon yang begitu rindang, gitu kan, bahagia. Tetapi ikhwatal iman, taman-taman di surga begitu sangat indah. Kalau kita lihat gambaran di sini, hadaiqa wa a'naba, dia basatin 'azimah, taman-taman yang luas, yang besar, wa'naba, dan dipenuhi dengan pepohonan anggur. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib ya, jamak dari ka'ib, ya, yaitu wanita yang apa namanya, muda, gitu ya. Atroba, yaitu yang sebaya. Jadi di sini diistilahkan ka'ib ya. Ka'ib itu adalah wanita yang cantik, gitu ya, di usia yang apa namanya, baru buluk, gitu ya, sampai pada balik, gitu ya. Maka itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kawa'iba atroba. Walahum zaujatun hadithat, dan bagi mereka ya, pasangan hadithat sin, ya, hadithatu as-sin, ya, yang muda usianya, gitu, 17, gitu ya, sampai 20 tahun, ya ini perkiraan duniawi saja kan, artinya yang masih muda belia, gitu ya. Qad istadarat athda'uhunna ma'artifa'in yasir. Jadi seorang perempuan, atau di sini diartikan sebagai gadis, gitu ya, yang cantik, jelita, ya. Atroba itu adalah yang sebaya. Mustawiyatun fi sinnin wahidah. Mustawiyat, jadi sebaya, umurnya itu sebaya nanti, gitu ya. Mustawiyatun fi sinnin wahidah, jadi sebaya usia
muda gitu ya. Jadi semuanya usianya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mustawiyat, akan samakan fi sinin wahidah, ya, di usia yang atau sebaya di atau dalam usianya. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa, walahum ka'sun mamlu'atun khamra, dan bagi mereka ka'sun, ya, gelas-gelas atau gelas mamlu'ah yang penuh dengan minuman, ya, di sini adalah khamra, khamr. Insyaallah ikhwatal iman, ya, salah satu, ya, minuman gitu ya yang di dunia diharamkan oleh syariat, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala mensajikannya, ya, mensajikan. Maka sangat merugi bagi orang-orang yang mengambil haknya di dunia kemudian tidak menerima haknya di akhirat kelak, gitu ya, karena diharamkan di dunia, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelak di yaumil akhir. Apa selain itu? Hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Apa? Seterusnya adalah la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Di dalam surga, ya ikhwatul iman, la yasma'un, mereka tidak mendengarkan, ya, tidak mendengarkan suara-suara yang buruk, fiha laghwan, tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia, wala kidzaba, apalagi ucapan-ucapan dusta. Sehingga tidak ada yang berbicara ucapan yang bohong, gitu kan, atau ucapan yang sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada didengarkan oleh orang lain. Damai, ikhwatul iman, damai, gitu ya. La yasma'una fi hadhil jannah, maka orang-orang yang diberikan pahala, diberikan ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, la yasma'una fi hadhil jannah, tidak mendengar di dalamnya, di surga Allah, batila, ucapan-ucapan yang batil, ya, yang buruk, yang sia-sia, minal qaul, ya, ucapan yang batil. Wala yakdzibu ba'duhum ba'dha, dan tidak ada yang saling berbohong gitu ya di antara ahlul jannah, para penghuni surga. Tidak ada yang berbohong. Bagaimana mau berbohong, gitu kan? Semuanya dalam kedamaian, ya. Setiap kali minta Allah berikan, gitu kan? Maka tidak ada yang bisa ya berlaku bohong. Tenang, damai, sejahtera. Salam, amin. Damai dan aman, tentram surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwatal iman. Yang demikian itu jazaa'an mir rabbika, ya, ata'an hisaba. Lahum kullu dzalika jazaa'an wa minnatan minallah. Maka yang demikian itu bagi mereka adalah jazaa'an wa minnah, balasan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wa ata'an katsiran kafiyan lahum, dan pemberian yang sangat cukup dari Allah bagi hambanya. Sehingga balasan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa selama di dunia. Balasan, ya, yang muafaq, balasan yang terbaik, yang sangat cukup yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ard, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menguasai makhluk samawat, langit, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya.
Rahmanid dunya wal akhirah. Rahmanid dunya wal akhirah. Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, gitu ya, di dunia bagi penghuni dunia dan pengasih kelak di yaumil akhirah. Tabaraka wa taala. La yamlikuna an yas'aluhu illa fima adzina lahum fihi. Jadi mereka, gitu ya, tidak bisa berbicara, gitu kan, tidak bisa berbicara kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi mereka. Jadi ketaatan, gitu ya, kebahagiaan, kedamaian di surga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menjaga di kehidupan dunia ini, sehingga tidak terjerumus, gitu ya, tidak terjerumus kepada kehinaan, gitu ya, terjerumus kepada tipu daya di dunia ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Yauma yaqumur ruh. Yauma yaqumu Jibril. Ruh di sini diartikan dalam tafsir Al-Muyassar ini adalah malaikat Jibril alaihi salam, wal malaikatu mustaffina, dan juga para malaikat lain, ya, yaqum berdiri bersaf-saf, gitu ya, bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. La yashfa'una illa liman adhina ar-rahmanu fi syafa'ah. Dan mereka, ya, para malaikat tidak bisa memberikan pertolongan kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman yang sudah berikan syafaat kepada hambanya. Sehingga syafaat la yashfa'u indahu illa bi'idzni. Yang memberikan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala haqqan wa sadada. Dan mereka ataupun dia mengucapkan perkataan yang benar dan baik dan lembut, gitu ya. Inilah gambaran kebahagiaan, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh orang atau kepada orang-orang yang bertakwa. Yang demikian itu ikhwatal iman, dzalikal yaumul haq. Dzalikal yaumul haq. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi dan ada. Dzalikal yaumul haqqul ladzi la raiba fi wuqu'ihi. Itulah hari yang benar, yang tidak ada keraguan, gitu ya, atas waktu terjadinya atau atas kejadiannya. Pasti terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a an-najata, maka barang siapa, ya, setiap hamba yang menginginkan najah, keselamatan, gitu ya, keselamatan min ahwalihi, dari dahsyatnya kejadian yaumul qiyamah, falyattakhid ila rabbih marja'a, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat kembali, gitu ya, pada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan apa yang hendak dibawa ketika menghadap Allah. Dengan apa? Bil amalis salih, dengan amal salih. Dengan amal salih. Dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kapasitas, ya, kedermawanan kita
kepada sesama, kepada sosial, dengan mengangkat derajat orang-orang yang dalam atau di bawah garis kecukupan, maka hal-hal yang demikian bisa memberikan energi kebaikan di setiap diri pribadi. Dan tentunya ketika hal itu dilakukan dengan keikhlasan dan dengan syariat Islam, maka ketakwaan pun akan semakin meningkat dan meningkat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada ayat terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba, inna hadzarnakum adzaba yaumil akhiratil qariba. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mengingatkan, memberikan peringatan kepada kalian adzaba, siksa yaumul akhirah, yang nanti akan ditimpa ditimpakan pada hari akhirat. Dan ternyata adzaban qariba, azab itu ada dekat sekali. Dekat. Yang mana gambarannya? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah alladhi yara fihi kullu mri'in ma 'amila. Yakni setiap pribadi, setiap makhluk akan melihat ma'amila min khairin, akan melihat hasil dari kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan selama di dunia. Ma qaddamat yadah aw iktasaba min itsmin. Ya, akan melihat dari kebaikan-kebaikan amalan yang dilakukan selama di dunia, maupun sebaliknya akan melihat hasil buruk dari perbuatan buruk yang dilakukan ketika di dunia. Semuanya kebaikan akan diberikan kebaikan, bahkan lebih, dan juga keburukan akan juga diberikan hasil yang buruk. Wa yaqulul kafiru min haulil hisab. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari akan hari kiamat, akan hari akhirat, akan kehidupan setelah kehidupan dunia, apa yang terjadi? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya ketika saya dulu sebagai tanah, sebagai debu yang kemudian tidak diminta pertanggungjawaban. Alangkah baiknya jika saya tidak ada di kehidupan dunia, sehingga saya tidak diberikan atau diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka itu akan terjadi min haulil hisab, di waktu atau di mauqif, di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban setiap kita dari setiap amalan-amalan kita, dari kebaikan, keburukan yang diperbuat selama di dunia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang berbuat kebaikan sedikit pun, sekecil sekecil apapun itu, maka dia akan melihat hasilnya kelak di yaumil akhirah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang berbuat keburukan sedikit pun, sekecil apapun keburukan itu, maka akan ditampakkan hasil buruknya kelak di yaumil akhirah. Kita semuanya berdoa, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan hati, fisik kita, untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, beramal soleh yang tentunya tidak ada kerugian di dalamnya, bahkan yang ada
hanyalah keuntungan ya. Yang ada hanyalah keuntungan. Siapa yang tidak mau beruntung? Di dunia semuanya ingin beruntung. Apalagi kita yang harus memiliki visi terbesar di kehidupan akhirat. Maka kehidupan akhirat kita haruslah lebih beruntung, haruslah lebih bahagia. Kita bisa membawa orang-orang yang kita cintai, keluarga gitu ya, anak-anak, semuanya kita bawa tentunya. Dan kita siapkan, kita berikan bekal yang baik selama atau semasa di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita pada sore hari ini. Kita sudah selesaikan pada surah An-Naba, yang pada intinya adalah memberikan kesadaran kepada kita semuanya bahwa kita harus menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka akan ada kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang tentunya kita harapkan akan lebih bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengangkat segala keburukan-keburukan ataupun wabah-wabah yang menghantui ya di negara kita ini, dan mudah-mudahan segera hilang dari negara kita dan negara di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.